Hai guys, jumpa lagi. Ya, hari ini aku mau berbagi satu kisah yang menurut aku ini bagus ya buat pembelajaran untuk kita semua. Nah, jadi diceritakan ada seorang laki-laki Jepang yang ikut kontes pidato pada akhir Perang Dunia Kedua. Laki-laki Jepang tersebut memilih tema kekudusan kerja. Sebagian orang tersenyum ketika mendengar tema yang dipilih oleh pemuda ini. Namun setelah itu, senyuman itu berubah menjadi tangisan. Para pendengarnya meneteskan air mata ketika pemuda tersebut menceritakan bahwa orang tuanya beserta dengan beberapa saudaranya dan juga rumahnya hancur ketika bom meledak di Nagasaki. Pemuda ini merupakan anak sulung dan beberapa saudaranya yang masih hidup, kemudian mereka berdoa di atas tanah di mana rumah mereka yang hancur itu. Pada saat mereka, salah satu saudaranya memanggilnya dan berkata, "Aku tahu apa yang harus kita lakukan." Kemudian pemuda ini beserta dengan beberapa saudaranya mengumpulkan beberapa papan-papan bekas, tiang-tiang yang masih bisa digunakan untuk membuat gubuk kecil di mana mereka bisa tinggal setelah rumah mereka hancur. Beberapa saudara ini beserta dengan pemuda ini berhasil mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Bahkan mereka tidak menyimpan kekecewaan atau amarah di dalam diri mereka. Bahkan ketika mereka berdoa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka rela dan mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah mendatangkan penderitaan bagi mereka. Mereka tidak mau larut di dalam kesedihan atau menyimpan dendam, terlebih kesedihan. Mereka mau bangkit dan mulai mau mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan. Kisah ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, pada saat kita mengalami sakit, amarah, kecewa karena orang lain, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau terpuruk di dalam kekecewaan? Kita terpuruk dalam amarah? Dari pemuda dan beberapa saudaranya ini kita belajar untuk apa? Untuk kita mau bangkit dari keterpurukan dan melakukan sesuatu yang berguna. Karena ini adalah tindakan yang tepat. Seringkali saudara ketika kita menghadapi masa-masa terpuruk, ya, kegagalan, kekecewaan di dalam hidup ini, kita seringkali larut di dalam kesedihan. Kadang muncul dendam ataupun kebencian karena orang-orang yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin kita pernah mengalaminya, atau mungkin kita pernah melihat ada orang yang begitu dalam menyimpan sakit hati, bahkan berlarut-larut di dalam dirinya. Dia nggak mau bangkit dari keterpurukan itu, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, di sini kita juga belajar mereka tidak menyimpan dendam, karena dendam dapat merugikan diri mereka sendiri. Dua pelajaran ini penting untuk kita miliki jika sesuatu terjadi di dalam diri kita. Entah itu disebabkan karena kelalaian kita ataupun karena kelalaian orang lain.
Mungkin kita bisa kecewa, mungkin kita bisa marah, mungkin hal itu wajar. Tapi saudara, ketika kita menyimpan dendam, itu akan merugikan diri kita sendiri. Ibarat kata, saudara, kalau kita benci dendam sama orang lain, itu kita minum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati. Dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa kebencian, sakit hati kepada orang lain tidak membuat hidup kita lebih baik. Justru membuat kita semakin terpuruk dan membuat kita tidak bisa bangkit dari masa lalu kita. Oleh sebab itu, kita bisa belajar dari mereka untuk apa? Bangkit dari keterpurukan itu dan melakukan sesuatu yang baik dan berguna. Dalam satu firman Tuhan ayat 5, ayat kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah saudara, orang-orang yang sakit hati menyimpan luka di dalam hati, itu membuat hidupnya tidak tenang. Penuh dengan amarah, penuh dengan kecewa. Bayangkan saudara, saudara mau tidur nggak bisa tidur. Lihat orang lain ya, karena kita sakit hati. Karena saudara, orang yang bagi kita menyakiti kita, mungkin dia tenang-tenang aja di sana. Dia damai dengan kehidupannya. Tetapi kita memikirkan, merenungkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Ya, ada banyak orang kecewa, sakit hati. Mungkin di dalam keluarga disakiti oleh pasangannya. Mungkin pasangannya selingkuh atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara mungkin kecewa terhadap pasanganmu, marah terhadap pasangan. Wajar saudara marah. Wajar saudara kecewa. Tapi jangan sampai rasa cintamu mengalahkan kekecewaan dan sakit hati. Mungkin orang tua bisa marah, bisa kecewa karena apa yang dilakukan oleh anak. Atau anak mungkin kecewa atas apa yang dilakukan oleh orang tua. Atau engkau disakiti oleh rekan kerjamu. Engkau disakiti oleh temanmu. Apakah engkau mau terpuruk di dalam sakit hatimu itu? Apakah engkau mau selama-lamanya kecewa kepada mereka? Saudara, kalau mau benci, bencilah perbuatannya, bukan orangnya. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah gagal? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengecewakan orang lain? Sadar tidak sadar, setiap kita itu berpotensi untuk menyakiti. Kita berpotensi juga untuk disakiti. Pilihan akan menentukan hasil. Kalau kita mau kecewa, kita akan larut dalam kekecewaan dan hidup kita pasti tidak akan tenang. Dan tentunya membuat hidup kita tidak menjadi sehat. Tapi ketika kita mau melepaskan pengampunan, kita mau bangkit dari keterpurukan, di sanalah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, Yesus waktu dia turun ke dunia, nggak banyak orang yang menerimanya. Dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Dia diludahi, dia tidak membalas dengan meludahi. Dia pernah dikecewakan, pernah. Bahkan oleh orang dekatnya, oleh muridnya, dia dijual. Bukan hanya dijual, saudara, tetapi dia juga pernah dikhianati, di mana dia tidak diakui sebagai sahabatnya. Sakit nggak, saudara? Dia datang ke dunia untuk menebus kita orang berdosa. Orang yang berdosa ini tidak mengakuinya, menjualnya. Sakit sekali. Tapi karena dia tahu, itulah manusia. Sehingga dia harus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Dia mengasihi kita. Dia tahu siapa kita. Itu kasih Allah.
Dan sebagai anak-anak Allah yang sudah diampuni, yang sudah dikasihi oleh Allah, mari jangan simpan sakit hati, iri hati, tapi biarlah kasih-Mu itu melimpah atas hidup. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihimu. Mari saudara, kasihi orang-orang yang menyakiti. Doakan, berkati, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Allah. Dan semua kita hidup dalam kasih dan kemurahan. Kasihi pasangan. Entah itu suamimu yang mengecewakan, entah itu istri yang membuatmu terluka, entah itu anakmu, entah itu orang tuamu, entah itu sahabatmu, rekan kerjamu, bahkan pembimbing rohanimu sekali. Ampuni mereka, kasihi mereka. Kalau kita terlalu banyak membenci, membicarakan keburukan orang lain, kita lupa bagaimana cara untuk kita mengasihi. Saudara masih ingat bagaimana cara mengasihi? Ya, kasihi. Bukan karena dia baik, karena dia sudah menolong, karena dia karena dia. Kasih itu sekalipun engkau dikecewakan, engkau mengasihi dia. Sekalipun engkau dikhianati, sekalipun engkau ditusuk dari belakang, engkau tetap mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan juga mengasihi mereka. Mari saudara, biar kasih Allah menyertai hati dan memampukan kita untuk kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.